Istana Banawait awalnya adalah tempat tinggal putri. Mam hanya bisa mencium bau hantu tanpa bisa melihat, karena kemampuannya banyak hantu yang datang untuk meminta tolong kepadanya. Dan hantu-hantu inilah yang membuat Mom sering berbicara sendiri. Mereka selalu muncul secara tiba-tiba. Suatu hari, Fiangfa dan teman-temannya menertawakan foto art yang ia tempel di loker sekolah, yang bertuliskan penjilat guru. Art yang melihat langsung menangis. Tak lama kemudian, Mom datang. Al yang mulai berbicara tentang keluarganya dan kedekatannya dengan seorang pria. Namun, Mon melarang Art untuk melanjutkan hubungannya dengan pria itu. Setelah kejadian itu, mereka pun mulai saling membutuhkan dan menjadi seorang sahabat yang bahagia. Scene selanjutnya memperlihatkan mereka berdua yang lagi duduk santai. Art menceritakan perasaannya kepada Mon bahwa sesungguhnya ia tertarik dengan seorang guru, namanya Guru Rati. Namun, Mon mengatakan bahwa ia mempunyai firasat buruk mengenai Guru Rati. Keesokan paginya, di dalam kelas, tiba-tiba salah satu hantu yang keras kepala dan aromanya kerap mengganggu Mom. Ia adalah hantu yang sempat bersekolah di bekas istana Vanna White. Ketika bangunan itu digunakan untuk sekolah khusus murid laki-laki. Hantu itu bernama Rumpe. Rumpe mengikuti Aditi bahkan ke rumah sakit tempat bibi Aditi dirawat inap. Karena dia begitu penasaran dengan misteri pemilik istana Panawait yang berkaitan erat dengan kematiannya, Rumpe merasa dia akan terus terjebak di dunia manusia, dan tidak akan tenang sampai misteri kematian Nyonya Panawait terungkap. Meski sudah mendengar cerita Rampe mengenai peristiwa yang terjadi di bangunan bekas istana Panawit 50 tahun yang lalu, Mon tetap tidak mau menolong Rampe. Dia berulang kali menyuarakan keenggaannya. Namun sewaktu Rampe tidak mengganggunya sambil meminta tolong, Mon diam-diam mencari informasi mengenai kematian Nyonya Panawit dan misteri istana Panawit. Suatu ketika, Rampe mempergoki Mon mencari informasi mengenai misteri pembunuhan 50 tahun yang lalu. Dan seperti biasa, Mom secara spontan membalas ajakan Rampe tanpa peduli tempat dan waktu. Sialnya saat itu, Rampe sedang berada di kelas dan sedang menerima pelajaran bahasa Prancis dari Suster Henry. Mom secara spontan mengeluarkan kata-kata yang membuat dirinya dihukum. Sang guru tentu saja marah dan mengira Mom menghinanya. Suster Henry menghukum dan waktu hukuman itu segera dimanfaatkan oleh Rampe untuk mengobrol lebih jauh dengan Mom mengenai pembunuhan Nyonya Panawit.
Art yang khawatir terhadap Mom mengunjungi teman kelasnya itu, namun dia malah melihat Mom sedang berbicara dengan seorang pemuda. Satu malam, Art lalu bertanya kepada Mom soal pemuda tampan yang berbicara dengannya saat menjalani hukuman. Mom sontak terkejut. Dia ingat benar pesan Rumpe bahwa hanya orang-orang yang menjelang kematiannya sajalah yang bisa melihatnya. Suatu malam, Rampe dan Mom memasuki ruangan perpustakaan yang sudah ditutup lama. Dia secara diam-diam memasuki ruangan tersebut untuk mencari informasi. Ia pun mulai berpencar mencari bukti yang kuat. Dan tak lama kemudian, Mon mendapatkan suatu buku dongeng milik Baidai dan buku sejarah Istana Banawai. Dan di saat ia sudah ingin keluar dari perpustakaan itu, Mon mencium bau hantu yang kuat. Dan hantu itu pun mulai menyakiti Mon. Mon yang tak berdaya hanya bisa berteriak meminta tolong ke Rampe. Namun Rampe terjebak dimensi yang lain sehingga ia tidak bisa menolong Mon. Namun secara kebetulan suster datang dan Mon pun terselamatkan. Setelah kejadian itu, Mon dihadapkan dengan suster Hana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Mon telah melanggar peraturan. Ia pun harus dihukum dengan memasukkan Mom di kamar penyesalan selama 1 hari 1 malam. Dan pada akhirnya, Mom menjalani hukuman tersebut. Di saat kesendiriannya, Mom mulai membaca buku yang diambil di perpustakaan. Tanpa sengaja, Mom mendapatkan buku diari milik Warren Art yang sengaja disembunyikan di dalam sampul buku. Buku diari itu mencatat hubungan gelap antara Nona Warrentry dan Bapak Brabham. Dan keesokan harinya, setelah Mom menjalani hukuman, Mom dikejutkan dengan berita kematian siswa yang gantung diri. Ternyata wanita itu adalah Art. Mom mendapatkan catatan yang ditulis Art sebelum ia mengakhiri hidupnya. Di situ, Art menuliskan untuk kekecewaannya. Ia depresi, ia merasa tidak ada yang mencintainya. Mom yang merasa berdosa dengan kepergian sahabatnya berusaha mengungkap misteri kematian Art. Dan scene pun berganti. Suatu ketika Mom mendatangi Guru Rati di parkiran untuk meminta pertanggungjawaban kematian Art. Namun Guru Rati melarikan diri. Dan Mon meminta tolong kepada Rampe untuk meneror Guru Rati. Karena teror itu, Guru Rati pun menyerahkan diri ke polisi. Ia lebih memilih penjara dibanding hal yang paling mengerikan dan Guru Rati pun di penjara. Scene pun berganti. Beberapa hari kemudian Mom mendatangi Suster Hana dan memberikan buku yang didapat di perpustakaan. Dan Suster Hana pun mulai menceritakan semua kepada Mom tentang misteri 50 tahun yang lalu. Sebelum Mom mengetahui semua tentang misteri itu, tiba-tiba Dr. Sanner muncul dan menyuntikkan obat tidur ke Suster Hana. Dan Dr. Sanner pun menodongkan senjata ke Mom dan menceritakan siapa sebenarnya Suster Hana dan masa lalunya yang terlibat kasus pembunuhan 50 tahun yang silam. Dan saat itu pun Mom diseret ke atas menara gereja oleh Dr. Sanner dan memaksa Mom untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke bawah. Dan secara tak sengaja, Mom kehilangan keseimbangan yang membuatnya harus terjatuh ke bawah. Namun secara tiba-tiba, Rumpe datang dan menyelamatkan Mom. Dr. Sanner yang masih berada di atas menara gereja kaget di saat ia melihat hantu istrinya. Dan hantu itu pun mendorong Dr. Sanner. Dan Dr. Sanner pun jatuh dan mendarat di pagar pembatas. Dan sang dokter pun meninggal. Dan tak lama kemudian, aroma Rumpe mulai melemah. Rumpe pun menjelaskan bahwa dirinya sudah merasa bahagia setelah ia mengetahui siapa yang telah membunuhnya, dan ia pun akan pergi untuk selamanya. Mon yang mendengar ucapan Rumpe merasa bersedih dan menangis, dan disitulah pertama kalinya Mon bisa menyentuh Rumpe tanpa bisa melihatnya, dan tak lama Rumpe pun menghilang. Dan setelah kejadian itu, kasus pembunuhan Putri Banawait dibuka kembali setelah 53 tahun menjadi misteri. Berdasarkan pengakuan kepada Suster Hana, dan Jit dinyatakan tidak bersalah dan mulai saat itu arwahnya tidak pernah mengganggu siswa lagi. Dan pilihan pun berakhir. Oke guys, jadi itu aja yang gue bisa sampaikan soal ini film. Meskipun film ini awalnya agak sedikit membingungkan, tapi di akhir cerita mungkin lo bisa paham. Dan buat kamu yang penasaran banget ini film, langsung aja lo bisa nonton ya. Dan thank you buat kamu yang udah singgah di channel ini. Dan gue pamit. Thanks for you all guys.